Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sabto Nugroho Hadi. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang aplikasi bioteknologi pertanian dalam hal pengendalian gulma. Pada pekan ke-10 kuliah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya ahli bioteknologi mengembangkan tanaman transgenik tahan terhadap herbisida. Apa itu herbisida? Herbisida yang kita ketahui bersama adalah sejenis tumbuhan yang merugikan dan tidak dikehendaki oleh petani khususnya karena dia dapat bersaing nutrisi dengan tanaman budidaya sehingga mengakibatkan tanaman budidaya menjadi terhambat pertumbuhannya atau terganggu. Oleh karena itu, beragam upaya yang dilakukan petani untuk mengendalikan gulma, baik secara mekanik, misalkan dengan cara mencabut, secara fisik, misalkan dengan cara yang memanasi, ataupun secara kimiawi dengan cara mengaplikasikan herbisida. Namun, pada penerapannya seringkali ada beberapa kendala. Misalkan untuk pengendalian gulma dengan cara kimiawi menggunakan herbisida, seringkali herbisida yang digunakan kemudian berdampak negatif kepada tanaman budidayanya sendiri, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang justru yang kita budidayakan. Sementara tentunya kita ingin bahwa gulma yang mengganggu tanaman budidaya kita bisa diatasi dengan cara pemberian herbisida. Maka oleh karena itu, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengembangkan tanaman transgenik yang resisten herbisida. Oke, tanaman transgenik yang resisten herbisida tentu dia memiliki keunggulan, yaitu dia dapat tahan atau tetap hidup meskipun ada aplikasi herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Definisi resistensi herbisida pada tanaman adalah bahwa kemampuan atau sifat karakteristik suatu populasi tanaman di dalam suatu spesies itu tetap bertahan hidup terhadap adanya herbisida pada dosis yang secara substansi lebih tinggi dibanding tipe liar tanaman yang mampu bertahan dengan siklus hidup mendekati normal. Kalau dengan bahasa praktisnya atau sederhananya, bahwa tanaman resisten terhadap herbisida, dia tahan terhadap aplikasi herbisida, sementara gulmanya sendiri mati. Ada beberapa tipe resistensi herbisida, baik secara mekanismenya ataupun cara target yang kemudian menjadi resisten terhadap herbisidanya. Ini adalah gambaran keuntungan tanaman yang resisten terhadap herbisida. Jadi kalau ini adalah tanaman
budidaya, kemudian ini adalah gulma, dan tanaman budidaya ini adalah gulma, ketika kita aplikasikan herbisida, maka pada tanaman budidaya yang tidak resisten akan terdampak seperti ini. Baik gulma ataupun tanaman kulturnya atau tanaman budidayanya semuanya mati karena efek dari herbisida. Sementara untuk tanaman transgenik, kita upamakan contohnya ini tanaman transgenik tahan terhadap herbisida, sedangkan ini adalah gulmanya. Maka kemudian ketika diaplikasikan herbisida, yang terdampak atau yang mati hanya gulmanya saja, sedangkan tanamannya sendiri dia akan resisten atau tetap hidup. Strategi yang bisa digunakan karena kita terkait dengan bioteknologi, maka kita akan melakukan pendekatan molekuler. Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama, bagaimana kita memodifikasi suatu target protein enzim dari bahan aktif herbisida, sehingga tanaman transgenik menjadi resisten terhadap herbisida tersebut. Yang kedua adalah bagaimana upaya kita memproduksi secara berlebih protein enzim yang menjadi target bahan aktif herbisida, sehingga herbisida tidak berdampak negatif terhadap tanaman budidaya. Ada pula dengan cara detoksifikasi atau mengurangi efek racun dari bahan aktif herbisida. Nanti kita akan lihat 3 hal ini di slide berikutnya. Ini adalah tentang bagaimana kita ahli bioteknologi memodifikasi suatu target protein atau enzim contohnya yang menjadi target dari bahan aktif herbisida. Kita contohkan misalkan ini adalah gambaran dari suatu enzim yang menjadi target bahan aktif herbisida. Ini adalah bahan aktif herbisida. Kemudian ini adalah lingkaran, bentuk lingkaran, dan ini ada berbentuk kotak. Berbentuk lingkaran ini bagian alosterik dari enzim. Kita kenal bahwa enzim itu punya beberapa bagian, ada bagian sisi aktif, ada bagian alosterik. Ini ada sisi aktif yang biasanya mengkatalisis substrat menjadi produk, dengan ini adalah bagian alosterik. Nah, bagian alosterik ini salah satunya adalah menjadi target dari bahan aktif herbisida. Ini kita perhatikan bentuknya lingkaran dan ini juga bentuknya lingkaran. Sehingga ketika herbisida ini mengenai target protein enzim ini, maka bagian alosteriknya akan cocok dengan bahan aktif herbisida sehingga menyebabkan enzim ini bekerjanya menjadi tidak aktif. Enzim yang bekerja tidak aktif menyebabkan terjadinya gangguan atau perubahan aktivitas metabolik dari tanaman tersebut sehingga sel-sel tanaman menjadi mati. Maka kemudian tanaman yang disemprot atau diaplikasikan herbisida ini akan menjadi mati sehingga pada akhirnya ini adalah gambaran bahwa mekanisme herbisida untuk mengendalikan gulma melalui ikatan dari bahan aktif herbisida kepada daerah alosterik dari enzim yang menjadi target. Bagaimana upaya kita, ahli bioteknologi, untuk mengembangkan tanaman transgenik resisten herbisida? Yaitu yang pertama adalah bagaimana mengubah daerah yang menjadi target bahan aktif herbisida. Kita tahu bahwa yang menjadi target bahan aktif herbisida ini adalah daerah alosterik enzim. Nah, karena kita tahu, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memodifikasi daerah alosterik enzim ini. Yang tadinya bentuknya bulat sehingga cocok dengan daerah bahan aktif ini, kita ubah menjadi kotak. Bentuknya kotak. Ini simpelnya ya. Maka kemudian ketika kotak bertemu dengan ketika lingkaran bertemu dengan kotak, maka tidak akan cocok. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahan aktif herbisida tidak bisa berikatan dengan daerah alosterik dari enzim yang menjadi target herbisida tersebut.
Sehingga apa yang berdampak? Dampaknya adalah aktivitas metabolik dari enzim tersebut dari tanaman yang menjadi target tetap berlangsung meskipun herbisida ada diaplikasikan di tanaman tersebut. Dan tanaman itu akan tetap mengalami fase pertumbuhannya sehingga sel-sel menjadi survive. Oke, ini adalah gambaran di kotak ini adalah gambaran strateginya, strategi yang dilakukan. Pertama adalah bagaimana kita mengisolasi gen, gen mana? Gen yang menyandi daerah allosterik dari enzim menjadi target. Nah, kita tahu bahwa daerah allosterik pun ini adalah mengandung asam-asam amino, ya protein kumpulan asam-asam amino menjadi protein di sini ada. Kemudian tentu protein ini disandi oleh gen. Maka kemudian yang kita lakukan adalah kita mencari dari allosteric enzim ini apa gennya. Ketika kita tahu, kita isolasi gen tersebut, lalu kita mutasi, kita ubah susunan dari gennya, lalu ketika kita sudah ubah, harapannya setelah diubah akan mengubah struktur dari daerah allosteric enzim, lalu kemudian setelah terjadi perubahan, kita kembalikan ke tanaman target, dan ketika kita kembalikan ke tanaman target, bagaimana mengembalikannya, kita paham benar, kita lakukan dengan cara menyisipkan pada vektor, kemudian vektor kita transformasikan pada tanaman target, lalu disitulah harapannya akan dihasilkan tanaman transgenik yang resisten terhadap herbisida. Yang kedua adalah bagaimana kita upaya untuk memproduksi protein target dengan cara berlebih. Kita perhatikan bahwa ada beberapa galur streptomyces menghasilkan suatu tripeptida antibiotik yang dikenal dengan LPPT L-alanin. Ketika senyawa ini kemudian direaksikan atau dikatalisis oleh enzim endopeptidase, dipotong atau dihidrolisis, akan dihasilkan senyawa baru atau senyawa bebas, yaitu disebut dengan LPPT. Ini strukturnya. Senyawa LPPT ini suatu senyawa yang berperan sebagai inhibitor atau penghambat aktivitas enzim glutamin sintase, enzim GS. Enzim glutamin sintase ini enzim yang sangat penting bagi tanaman. Kenapa menjadi penting? Karena enzim GS ini adalah enzim yang mengkatalisis perubahan glutamat dan ion amonium. Nah, ion amonium ini adalah ion NH4+ yang ketika terjadi akumulasi di dalam sel akan menyebabkan terjadinya letal pada tanaman karena efek racun yang diakibatkan oleh ion amonium. Oleh karena itu ketika adanya enzim GS dapat mengubah ion amonium dengan glutamat kemudian dikatalisis menjadi glutamin, yaitu suatu asam amino yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, ini adalah fungsi dari GS. Nah, LPPT tadi itu menghambat kerja dari enzim GS. Jadi ketika enzim GS dihambat kerjanya atau diinhibit, maka yang terjadi adalah tidak terjadi perubahan glutamat menjadi glutamin. NH4+ tetap menjadi terakumulasi dan lama-lama dia akan menyebabkan kematian bagi tanaman karena sifatnya yang racun. Bagaimana upaya kita agar tanaman tetap survive? Yaitu dengan cara tadi kita melakukan produksi berlebih enzim GS. Jadi enzim GS kita paham benar bahwa enzim GS itu kan strukturnya adalah protein, maka protein akan disandi oleh gen. Maka kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana gen tersebut kemudian dipacu sehingga dia dapat berekspresi menjadi protein
enzim GS dengan jumlah yang sangat banyak atau berlebih. Kenapa harus berlebih? Karena ketika misalkan di lapangan, ketika ada aplikasi LPPT, maka dengan jumlah enzim GS yang berlebih, dia akan tetap tidak berdampak pada proses pengubahan glutamat menjadi glutamin. Kita perhatikan ini warnanya ungu, sedangkan GS ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Yang warna ungu ini yang terhambat, misalkan jumlahnya sama dengan yang PPT ini. Nah, karena ada yang warna hijau, karena dia jumlahnya berlebih, maka yang hijau ini yang kemudian tetap berperan menjadi katalisator pengubahan glutamat dan amonium yang beracun ini menjadi glutamin. Sehingga tanaman tetap menjadi survive. Oke, karena itu tanaman transgen dengan strategi ini dia akan tetap hidup ketika ada aplikasi herbisida yang berbahan dasar LPPT. Sementara gulmanya sendiri akan mati karena enzim GS-nya terbatas. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan upaya detoksifikasi atau pengurangan racun bahan aktif herbisida. Masih terkait dengan LPPT, LPPT yang kita pahami bersama tadi adalah penghambat atau inhibitor dari enzim GS, glutamin sintase. Ketika LPPT ini kemudian aktif, maka dia akan menjadi penghalang pengubahan glutamat menjadi glutamin atau amonium ini tidak bisa kemudian diubah menjadi glutamin sehingga pada akhirnya terjadi letal karena racun dari ion amonium. Bagaimana upaya detoksifikasi LPPT ini? Yaitu dengan cara kita menyisipkan gen yang disebut dengan gen bar yang menyandi gen bar ini menyandi enzim yang disebut dengan fosfinotrisin asetil transferase atau PAT asetil PAT ya, fosfinotrisin asetil transferase. Jadi ketika di dalam tanaman transgenik itu ada suatu gen bar yang mengekspresikan protein PAT atau fosfinotrisin asetiltransferase, maka PPT yang diaplikasikan atau bahan aktif herbisida ini dia akan ditransfer atau diubah oleh enzim fosfinotrisin asetiltransferase ini menjadi asetil PPT. Asetil PPT sendiri dia bersifat inaktif atau bukan inhibitor dari enzim GS. Sehingga apa dampaknya? Tentu dengan kondisi ini, maka enzim GS tidak akan terpengaruh dengan adanya asetil PPT yang merupakan hasil pengubahan dari RPPT. Nah, dengan cara demikian, maka kemudian tanaman transgenik akan bisa survive ketika misalkan tetap ada aplikasi herbisida yang kemudian digunakan untuk pengendalian gulma. Ini adalah contoh mikroorganisme yang menghasilkan enzim PAT. Ada Streptomyces hygroscopius, ada Streptomyces viridochromicans. Gen dari enzim itu adalah gen bar, panjangnya sekitar 560 pasang basa. Kemudian protein yang diekspresikan adalah protein bar. Nah, ini protein ini mampu mengkatalisis pengubahan LPPT menjadi asetil PPT ya tadi. Dampaknya kemudian dia tidak akan aktif terhadap enzim GS. Ini adalah contoh percobaan-percobaan yang dilakukan. Bagaimana salah satu percobaan yang dilakukan adalah menggunakan Basta. Basta ini salah satu herbisida. Nah, kita lihat, misalkan kita ini adalah kontrol, ini tanaman transgenik, maka ini kontrol, ini tanaman transgenik, ini hari kedua, ini hari ke-14. Kita lihat ya, sampai kita perhatikan baik-baik, ini tanaman transgenik, ini kontrol, ini tanaman transgenik, ini kontrol. Nah, ini kita lihat
tanaman kontrol ini sudah rusak dengan tanaman transgenik masih bagus. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana kita mendeteksi enzim PAT. Ya, enzim PAT berukuran 22,3 kilodalton ya di sini. Jadi tanaman-tanaman yang tadi dibudidayakan atau di hasil penelitian tadi sudah berapa hari itu kemudian dicek keberadaan dari enzim PAT-nya. Ternyata di sini muncul pada ukuran sekitar 22,3 kilodalton. Nah, ini Basta ini termasuk bahan aktifnya glufosinat, produksi dari Bayer. Nah, ini juga terus sampai kemudian hari ke-900, 960 sampai hari ke-1000 ya. Oke. Dan sampai saat ini ada beberapa pengembangan tanaman resisten herbisida, beberapa diantaranya adalah tanaman resisten bromoxinil yang menjadi target adalah enzim nitrilase, kemudian ada resisten terhadap glufosinat, yaitu yang menjadi target adalah asetiltransferase, ada juga resisten terhadap 2,4-D, resisten terhadap penvidipam, dan resisten terhadap dalafon. Demikian yang bisa disampaikan topik pada pertemuan pekan ke-10, yaitu upaya aplikasi bioteknologi dalam perakitan tanaman transgenik tahan terhadap herbisida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.